Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast Lecture CPNS Pemprov Jabar Angkatan 9 Kelompok 1B. Hari ini kita akan berbincang dengan tema isu aktual dalam upaya mewujudkan smart governance. Di mana narasumber kita hari ini adalah Teh Hani yang membawa isu digitalisasi arsip dan ketelusuran arsip. Mohon disimak sampai habis ya. Halo sahabat pendengar, selamat datang kembali di podcast Arsip Bicara. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal menarik seputar dunia arsip, tapi dengan gaya santai dan asik. Saya Widya, bareng 3 partner kece saya, ada Kang Latif, Teh Dara, dan Kang Sandi. Halo teman-teman. Halo, Halo, siap banget buat siap diskusi banget buat hari ini. diskusi hari ini. Baik, topik kita hari ini nggak main-main loh Akang Teteh. Kita akan bahas isu penting terkait digitalisasi arsip dan kemudahan ketelusuran. Kedengarannya serius, tapi percayalah, ini nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bayangin aja nih, kalau arsip gampang ditelusuri, pelayaran publik bisa makin cepat, transparan, dan bebas tanpa perlu ribet. Betul banget, Teh Widya. Dan biar bahasan kita makin berbobot, kita udah kedatangan narasumber yang keren. Teh Hani, ya dia sudah sangat pakar lah berkecimpung di dunia kearsipan, terutama soal digitalisasi. Selamat datang, Teh Hani. Wah, makasih Akang Latif dan Akang Teteh semua. Seneng banget nih bisa ikut diskusi-diskusi pada kesempatan kali ini. Apalagi temanya pas banget dengan tantangan zaman saat ini ya Kang Teh. Kalau ngomongin tentang arsip, banyak orang masih mikirnya itu gedung kertas penuh debu. Padahal sekarang trennya berubah. Digitalisasi jadi kunci utama. Tapi digitalisasi itu nggak sekedar scan lalu simpan kan, Teh Hani? Benar banget Teh Dara. Nah, digitalisasi itu bukan cuma sekedar pindahin arsip fisik dari yang tadinya kertas ke software atau ke PDF, tapi membangun sistem agar arsip itu tetap autentik, aman, dan dapat ditelusuri dengan gampang. Kalau gitu, Teh Hani, urgensi digitalisasi arsip itu apa sih? Terutama buat instansi pemerintah maupun masyarakat luas. Wah, pertanyaannya bagus banget ya Teh Widya. Nah, urgensi arsip itu sebenarnya menyentuh banyak aspek ya, baik dari segi instansi pemerintah ataupun bagi masyarakat luas. Nah, saya mau coba jelaskan secara bertahap ya. Pertama, efisiensi dan efektivitas kerja ASN ini. Selama ini, pengelolaan arsip itu manual. Salah satu contohnya di unit kerja saya pernah ada sekali terjadi ketika pimpinan itu butuh arsip sertifikasi untuk rapat yang mendesak saat itu juga. Nah, kami sebagai staf karena arsipnya belum digital harus bongkar map, harus buka-buka lemari, bahkan sampai harus menelpon rekan kerja yang sedang tidak ada di tempat itu hanya untuk memastikan dokumennya ini ada di mana. Jadi benar-benar merepotkan ya Kang Teh. Nah, sementara dengan adanya arsip digital, itu nanti kita hanya cukup ketik kata kuncinya aja. Misalnya nomor dokumen, nanti filenya langsung muncul dan kita akan langsung tahu tempatnya di mana. Nah, jadi ini bukan hanya menghemat waktu aja ya Kang Teh, tapi juga justru membuat kinerja kita sebagai ASN itu lebih efektif dan sesuai dengan prinsip dari Smart ASN, yaitu kompeten dan adaptif juga. Nah, kedua, dengan adanya digitalisasi arsip ini, itu bisa menghemat biaya dan sumber daya yang jangka panjang. Nah, banyak orang berpikir digitalisasi itu mahal ya, Kang Teh. Padahal kalau misalkan kita lihat jangka panjang, arsip yang manual itu lebih banyak memakan biaya. Contohnya, itu harus dihitung biaya kertasnya, berapa ribuan dokumen yang harus di-print, lalu juga tintanya, belum lagi lemarinya. Semakin bertambahnya tahun, pastikan arsip itu semakin banyak. Otomatis kita juga butuh lemari yang banyak dan butuh ruang penyimpanan yang banyak. Belum juga tenaganya untuk mengelola arsip dokumen fisik itu pasti jauh lebih besar ya Kang Teh. Nah, dengan solusi yang digital dan sederhana,
yang sederhana aja, contohnya seperti Google Spreadsheet, itu bisa ditekan loh masalah-masalah tersebut dan manfaatnya justru jauh lebih besar untuk kita semua sebagai ASN. Nah, dan yang terakhir, digitalisasi arsip ini itu adalah bagian dari transformasi kerja budaya ASN. Nah, ASN bukan hanya lagi mengelola kertas, tapi jadi pengelola informasi dan penjamin pelayanan publik. Nah, ini sejalan ya Kang Teh dengan core value dari berakhlak ini, khususnya nilai kompeten dan adaptif, sekaligus bisa menjawab tuntutan dari era Smart ASN yang menekankan literasi digital dan kolaborasi. Nah, jadi pada intinya urgensinya sangat jelas ya Kang Teh. Digitalisasi arsip bukan hanya sekedar efisiensi administrasi, tapi tentang bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif. Gitu Kang Teteh. Oh, begitu ya Teh Hani. Cuman saya itu penasaran, pasti ada tantangan juga dong dalam implementasinya. Contohnya keamanan data, standar metadata, sampai ancaman cyber. Nah, itu bagaimana ya menghadapinya? Nah, bener banget Kang Latif. Digitalisasi arsip ini memang sebenarnya membawa banyak manfaat, tapi di balik itu yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan ya. Nah, digitalisasi arsip ini memang ada beberapa tantangan serius yang tidak boleh kita abaikan. Nah, kalau misalkan kita tidak menyiapkan dengan matang, dari rencana untuk menghadapi potensi tersebut, nanti akan menghadapi masalah baru. Nah, tantangannya yang tadi Kang Latif sebutkan, saya setuju banget. Ada keamanan data, standar metadata, dan ancaman cyber. Nah, untuk keamanan data sendiri, arsip digital itu pada dasarnya adalah informasi yang tersimpan dalam sistem elektronik ya Kang Teh. Nah, resiko kehilangan, kerusakan, atau bahkan kebocoran data memang ada. Nah, tapi ini kita bisa buatkan solusinya, yaitu dengan menggunakan mekanisme keamanan yang berlapis. Misalnya penggunaan password yang kuat, atau enkripsi dokumen, atau juga kita bisa backup di perangkat penyimpanan ataupun di server kayak gitu, sehingga kontrol terhadap aksesnya ini itu tidak semudah itu gitu untuk bocor dan lain sebagainya. Lalu untuk ancaman cyber dalam era digital ini memang akan ada ya potensi-potensi seperti serangan hacker atau malware terhadap sistem pemerintahan. Nah, pernah ada juga kan kasusnya belakangan yang memang terjadi. Nah, salah satu solusinya, caranya adalah dengan kita itu meningkatkan literasi digital gitu bagi para ASN, karena beberapa kasus itu menunjukkan bahwa kasus kebocoran data itu terjadi karena ASN-nya itu sendiri kurang melek literasi digital, seperti misalnya membagikan passwordnya sembarangan, mengakses dokumen dari perangkat pribadi, padahal itu adalah dokumen kantor gitu yang bersifat rahasia. Nah, sehingga penting juga nih Kante untuk meningkatkan pemahaman literasi digital daripada ASN ini. Nah, intinya untuk menghadapi tantangan ini kita tuh ada dua jalur. Yang pertama jalur teknis, yaitu dengan memperkuat sistem keamanan, standar metadata, infrastruktur, dan backup. Dan yang non teknis tadi, untuk setiap ASN senantiasa terus meningkatkan pemahaman literasi digital. Seperti itu, insya Allah kalau dua jalur ini berjalan dengan seimbang, digitalisasi arsip tidak hanya aman, tapi juga benar-benar kerasa manfaatnya bagi masyarakat dan instansi juga. Seperti itu, Kang Teteh. Wah, detail banget penjelasannya Teh Hani. Kalau ini masyarakat juga sering bilang, katanya arsip udah digital, kok masih susah dicari? Nah, itu masalahnya di mana ya Teh? Nah, iya Teh, itu salah satu masalah yang sering ditanyakan ya dan sering muncul juga. Banyak masyarakat itu mengira bahwa ketika arsip di-scan otomatis itu akan mudah dicari. Nah, padahal masalahnya itu bukan sesimpel itu Teh, tapi di tata kelola
eh, arsipnya seperti itu. Pertama, hal itu tuh bisa terjadi karena metadata tidak standar. Jadi arsip digital itu tidak diberikan keterangan yang jelas seperti nomornya atau namanya atau jenis dokumennya apa, layanannya apa, sehingga walaupun sudah di-scan tetap saja akan susah untuk dicari. Nah, yang kedua, masalahnya itu terkait indeks dan sistem pencariannya itu belum optimal. Kadang data itu hanya disimpan saja dalam folder atau PDF, tapi tidak diberikan kata kunci yang jelas, sehingga akhirnya tetap harus membuka PDF-nya satu persatu. Ketiga, belum ada integrasi antar instansi. Nah, masing-masing unit masih membuat sistem sendiri-sendiri tanpa adanya koneksi, sehingga masyarakat akhirnya eh, tetap kesulitan gitu untuk mendapatkan pelayanan karena dari stafnya sendiri kadang biasanya arsipnya tuh akhirnya masih tersebar dan tidak konsisten seperti itu. Jadi sebenarnya ya Teh Dara dan Akang Teteh semua, masalahnya itu bukan pada digitalisasinya, tapi menerapkan standar metadata, membangun database yang terstruktur, dan memastikan sistem terintegrasi. Seperti itu. Jadi solusinya apa nih Teh supaya arsip digital kita bisa beruser friendly? Nah, bisa menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipakai, contohnya Google Spreadsheet, seperti itu. Lalu juga menggunakan standarisasi metadata dan indeks pencarian. Seperti itu, Kang Sandi dan Akang Teteh lainnya. Oh iya Teh Hani, saya juga jadi kepikiran nih, kalau kita pakai USG terkait permasalahan digitalisasi arsip, urgensinya kan tinggi ya, seriusnya signifikan dan grow isunya ini akan jadi makin besar kalau dibiarkan. Apakah hal tersebut sejalan dengan kondisi nyata? Nah, betul banget ya Teh Widya, analisis USG ini bisa nih menggambarkan prioritas. Nah, kalau tidak cepat ditangani, masalah arsip digital ini akan semakin menumpuk dan sistem pencariannya itu tetap semakin tidak efektif. Kalau pakai metode Fishbone, akar masalahnya ada di SDM, metode metadata, infrastruktur teknologi, dan kondisi arsip fisik. Jadi problemnya multidimensi. Bagaimana menurut Teh Hani? Nah, analisis Fishbone itu memang sangat membantu ya, Kang, tepat sekali. Dan memang program digitalisasi itu bukan hanya urusan software atau hardware, tapi cara kita dan tata kelola juga dan mindset kita juga. Wah, hasil USG dan Fishbone sama-sama menunjukkan bahwa isu ini serius ya, Teh. Jadi, perlu langkah proaktif. Misalnya, roadmap nasional, pelatihan arsiparis, dan standar metadata seragam. Nah, betul banget Teh Dara. Kalau kita lihat dari hasil analisis USG maupun Fishbone, keduanya sama-sama menegaskan bahwa isu digitalisasi ini sangat serius dan mendesak ya. Maka langkah-langkah proaktif emang tidak bisa ditunda, setuju banget sama Teh Dara. Nah, pertama, perlu ada roadmap atau peta jalan yang jelas. Roadmap ini akan menjadi panduan buat kita bersama, sehingga setiap instansi tidak berjalan sendiri-sendiri dengan aplikasinya masing-masing. Nah, dengan roadmap ini nanti pembangunan sistem kearsipan digital bisa seragam, terintegrasi, dan berkesinambungan. Yang kedua, pelatihan arsiparis dari ASN itu merupakan kunci. Jadi, digitalisasi itu bukan hanya soal teknologi, tapi soal keterampilan dari ASN-nya itu sendiri. Ketiga, penerapan standar metadata nasional. Nah, tanpa penerapan standar metadata, digitalisasi hanya menambah tumpukan file elektronik yang tetap aja susah dicari. Nah, dengan menyeragamkan metadata, misalnya format nomor, dokumen, tahun, dan sebagainya, itu akan lebih konsisten dan akan lebih mudah ketelusurannya. Kalau saya sih melihat inti persoalannya bukan dari sekedar mengelola arsip sih Teh, tapi melayani masyarakat. Jadi solusinya apa ya Teh? Apa harus diuji dari perspektif publik, yakni lebih cepat, mudah, dan transparan? Nah, iya, betul sekali, Kang Sandi. Arsip itu untuk masyarakat. Nah, analisis USG itu akan menunjukkan prioritas, memudahkan kita nih untuk menganalisis isu arsip ini. Dan Fishbone akan menunjukkan akarnya dan perspektif publik memastikan solusinya itu tepat.
Baik, Akang Teteh semua. Jadi kalau ditarik benang merah dari analisis tadi nih, digitalisasi arsip itu menyentuh aspek teknologi, regulasi, pelayanan publik, sampai kesiapan SDM ya Teh ya. Nah, jangan lupa Betul. juga arsip itu bukan hanya urusan masa lalu, tapi arsip digital adalah bekal untuk masa depan. Bener Akang Teteh, kalau sistemnya bagus, pelayanan cepat, dan masyarakat puas, itu baru bisa disebut digitalisasinya berhasil. Ya, nggak cuma scan dan store, tapi benar-benar search and serve. Jadi, kalau ngomongin digitalisasi arsip, benar kata narasumber kita ya, Kakang Teteh, orang tuh mikirnya itu cuma mindahin dokumen kertas jadi file PDF atau gambar di komputer, selesai. Padahal sebenarnya kan nggak sesederhana itu. Intinya, digitalisasi arsip itu soal mengubah cara pandang kita terhadap informasi. Bukan lagi soal tumpukan kertas, tapi tentang bagaimana informasi bisa lebih cepat, lebih mudah, dan lebih bermanfaat. Oh iya, sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak ya, Teh Hani. By the way, hari ini kita sudah mendapat insight berharga. Terima kasih juga, Kang Tete semua. Betul. Jangan lupa juga, arsip bukan hanya tumpukan data, tapi jejak sejarah yang harus kita jaga. Seru banget ya diskusi hari ini, tapi waktunya udah nggak cukup nih. Kita udah kelamaan di sini. Jadi kita udahin aja. Sampai ketemu di episode berikutnya podcast Arsip Bicara. Ingat, arsip rapi, pelayanan publik jadi lebih happy. Dadah, sampai bertemu lagi. Makasih, Akang Teteh.